Halo Mam, Assalamualaikum. Terima kasih ya Mam sudah mengklik video ini. Jadi Mam, di video kali ini aku mau sharing menu-menu harian aku untuk seminggu. Udah aku rekap. Jadi di sini ada 6 menu gitu ya Mam. Sebelum nonton videonya, yuk follow IG aku Mam supaya kita makin akrab lagi. Jadi ini menu yang pertama, aku mau masak gulai udang tempe terong kacang panjang. Ini masakan orang mager ya Mam. Jadi satu menu aja udah komplit semuanya. Ada protein hewani, kemudian nabati, dan udah ada sayur-sayurannya. Udah satu menu aja, nggak perlu banyak-banyak, tapi udah komplit gitu. Ini bahan-bahannya udah aku siapin semuanya. Ada kacang panjang, terong, tempe yang udah aku potong dadu, kemudian ada udang, kemudian ini bumbunya ada cabai rawit, cabai setan, bawang putih sama bawang merah, dan tentu ada garam sama sedikit gula. Kalau teman-teman mau kasih penyedap rasa atau kaldu-kalduan boleh dicampur aja. Dan lagi-lagi aku pakai santan beku ya Mam, karena memang menurut aku praktis banget sih santan beku ini ketimbang harus pakai santan instan yang mengandung bahan pengawet gitu. Lanjut, ini aku blender aja bumbu-bumbu yang udah aku cuci ini karena biar cepet. Kalau teman-teman lagi rajin atau banyak waktu mau diulek boleh banget. Cuman di sini kan aku ngejar waktu untuk kerja ya, Mam. Kalau misalnya aku ulek itu bakalan lama banget siapnya dan bisa-bisa aku telat kerja gitu. Ya udah deh, nggak apa-apa, insya Allah rasanya bakalan sama kok Mam, enak juga walaupun di blender. Dan ini aku potong-potong bawang merah sama bawang putihnya karena memang blender aku ini udah tua Mam, bahkan udah ada yang retak gitu. Ntar kalau ada rezeki beli blender baru kita Mam. Sementara kita pakai aja dulu yang ada, dan alhamdulillah masih bisa dipakai ini blender walaupun udah tua. Sudah, kemudian ngeblendernya ini nih aku kasih sedikit air ya Mam. Kalau teman-teman mau pakai minyak goreng boleh ditambahin minyak goreng untuk supaya lebih enak aja blendernya. Cuman di sini aku pakai air aja, nggak apa-apa. Udah, setelah di blender langsung aja aku masukin itu karena aku ngeblendernya pakai air jadi berair gitu. Ya berair dong, masa berminyak sih. Tuh, jadi berair, ntar aku tumis dulu tanpa minyak Mam supaya airnya ini menyurut dan bumbunya pun lebih tanak gitu, lebih matang. Tuh aku tumis dulu tanpa minyak. Ntar kalau misalnya udah kayak gini, udah menyusut airnya, kemudian baru aku kasih sedikit minyak, nggak perlu banyak-banyak, lebih kurang 2 sendok makan gitu Mam, karena ini kualinya anti lengket gitu, jadi nggak perlu yang terlalu banyak minyak. Udah, kemudian ini ditumis lagi sampai aromanya itu kemana-mana, sampai bener-bener wangi dan minyaknya keluar gitu Mam. Biar beneran tanak, nggak bikin sakit perut gitu ya Mam ya. Udah, kemudian aku tambahin gula garam tadi. Kalau teman-teman mau pakai penyedap rasa biar masakannya kayak di restoran-restoran boleh banget, tinggal ditambahin aja. Cuman di sini aku nggak pakai karena memang aku jarang banget sih Mam yang namanya pakai permicinan itu, entah kenapa udah kebiasaan aja rasanya pakai gula garam itu udah enak banget. Jadi jarang pakai micin, cuman sesekali ada kalanya aku pakai micin-micin gitu Mam, kayak Royco kayak gitu, cuman itu jarang banget. Udah tinggal dimasukin aja tempe sama kacang panjangnya, ini langsung masukin kayak gini. Ini sengaja kacang panjang sama tempenya aku masukin duluan supaya matangnya itu lebih cepat mereka ketimbang yang lainnya, karena kan terong itu teksturnya lunak gitu ya Mam. Udah, aku tambahin sedikit air supaya nggak terlalu kering, kemudian aku aduk-aduk kembali kayak gini. Tuh, ini nggak aku kasih teri karena memang udah ada udangnya, jadi udangnya itu udah berkaldu gitu, jadi nggak perlulah dikasih ikan teri.
Dan lanjut mam, aku masukin aja deh ini terongnya. Tuh, jadi terongnya motongnya sesuai selera aja mam. Ini terong ungu, kalau teman-teman pakai terong yang bulat itu kayaknya lagi enak deh rasanya. Dan lanjut ini aku masukin udangnya. Jadi udangnya ini lumayan besar-besar ya mam. Tuh, udah tinggal diaduk-aduk pelan-pelan. Ini kelihatannya sedikit padahal banyak loh mam. Ini cukup banget untuk makan aku sama suami aku karena memang kami cuman berdua. Jadi masaknya porsi 2 orang, nggak pernah yang masak terlalu banyak. Karena sesuatu yang dipanaskan itu menurut aku udah nggak enak. Aku kalau masak selalu habis dalam hari itu ya mam, kecuali kalau sambal-sambal deh boleh untuk besok pagi untuk sarapan gitu, kayak sambal ikan kayak gitu, atau sambal ayam atau sambal udang kayak gitu. Cuman kalau sayur aku nggak pernah mam untuk memanaskannya karena menurut aku kurang aja rasanya. Kalau sayur pengennya habis di hari itu kayak gitu. Ini sudah tuh udangnya udah mulai memerah. Lanjut aja mam, ini aku masukin santan bekunya tuh. Jadi sekarang aku selalunya stok santan beku ya mam, karena menurut aku lebih praktis aja, lebih menghemat waktu, dan rasanya pun sama-sama enak mam. Nggak ada kecut-kecutnya sama sekali ini santannya, karena memang aku merah sendiri, bukan beli yang udah jadi santan gini. Jadi kelapa bulat itu aku parut gitu mam ke tukang parut kelapa, kemudian aku peras sendiri. Setelah diperas lanjut dimasukin gitu ke dalam freezer, jadi dia nggak ada disimpan di suhu ruang yang terlalu lama gitu. Memang betul-betul fresh rasanya. Selama ini belum pernah kecewa sih mam aku pakai santan beku kayak gini, asalkan bikin santannya itu sendiri ya mam. Jadi beda kalau misalnya beli yang udah diperas itu, kadang kan rasanya ada yang asem-asem gitu. Udah ini tinggal dibolak-balik kayak gini aja mam, diapain ini udah mulai mencair santannya tuh. Jadi nggak perlu tunggu terlalu lama mam, santannya bakalan mencair gitu, cepet banget deh si santan ini mencairnya. Ini nih rasanya tuh nampol banget mam, pedes nikmat gitu karena pakai cabai setan juga, campur cabai rawit, jadi enak banget deh. Tuh diaduk-aduk terus, santannya udah mulai mengecil. Jadi tips dari aku mam, kalau masak santan nggak harus diaduk-aduk terus sebelum gulainya ini melepuh-lepuh, apa sih, mendidih gitu, karena dia bakalan pecah santan kalau kita diemin aja. Kalau pecah santan hasilnya tuh nggak bagus lagi mam, jadi kayak nggak enak lagi deh menurut aku. Sudah, ini udah mulai mendidih tuh mam, udah mulai mateng, udah mulai mendidih. Kemudian jangan lupa ya mam dikoreksi rasa apa yang kurang. Kalau kurang asin tinggal ditambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin gula atau ditambahin kaldu instan boleh deh. Tuh nikmat banget deh udang besar kayak gini digulai. Pokoknya kalau atas nama udang aku dimasak apa aja bakalan suka mam, karena aku pencinta udang banget. Setiap belanja ke pasar wajib beli udang gitu. Walaupun nggak banyak karena harga udang lumayan ya mam. Udah mam, ini sudah selesai, tinggal dihidang aja ke meja makan. Dan lanjut di menu yang kedua. Ini menu yang kedua, aku mau masak sambal jengkol teri ikan asin plus tempe goreng. Jadi di sini aku dikasih jengkol sama tetangga depan rumah aku karena tetangga depan rumah ini punya ladang gitu mam. Jadi jengkolnya itu panen dan aku dikasih, plus sekalian aku diajarin cara masaknya dan ini aku praktekin.
Ini aku punya terongnya udah aku potong-potong serong gitu, aku rendam pakai air supaya nggak berubah warna ya mam. Kemudian ini ada tempe, kemudian ini ada tepung serbaguna. Aku mau goreng tempe tepung gitu mam supaya bisa untuk sarapan. Lanjut ini jengkolnya udah aku rendam selama 1 kali 24 jam. Jadi sehari semalam gitu mam merendamnya supaya lebih empuk dan aromanya berkurang gitu. Kemudian ini ada ikan asin jambal roti. Jadi ini ikan asinnya 1 onsnya harga 15.000. Hampir-hampir kayak harga daging ya mam. Kemudian ini bumbunya ada cabai rawit hijau, bawang putih sama bawang merah. Oke mam, lanjut aja kita eksekusi. Nih aku panaskan minyak. Ini aku pakai wajan buri ya mam. Ini wajan legend. Kemudian minyaknya udah panas, lanjut aja aku masukin terongnya. Jadi ini mau digoreng gitu. Terong ini makanan favorit suami aku mam. Jadi kalau ada sambal lado terong udah deh dia bakalan nambah-nambah gitu makannya. Sambil ngegoreng itu terong, lanjut aku ini nyiapin tepungnya untuk itu bikin apa itu namanya tempe tepung. Ini sengaja pakai tepung instan supaya aku nggak repot-repot lagi bikin bumbunya. Cuman kalau teman-teman lagi rajin atau males makan yang micin yang terlalu berlebihan, karena kan ini tepung bumbu kan udah mengandung micin ya mam. Teman-teman boleh deh bikin sendiri pakai tepung terigu kayak gitu, tinggal dibumbu-bumbuin aja kayak dikasih garam, dikasih ketumbar, daun bawang kayak gitu rasanya lebih nampol deh mam, percaya deh daripada ini tepung bumbu instan. Tepung bumbu instan ini milih cepetnya aja, cuman sehatnya kurang kali ya mam. Sudah itu tepung bumbu instannya udah, kemudian terongnya pun udah selesai, tinggal diangkat aja deh kayak gini mam, ditirisin. Dan lanjut goreng yang trip kedua. Jadi ini sengaja aku goreng langsung sekalian tadi karena aku pengen goreng yang agak kering gitu mam supaya enak aja. Dan tadi pun aku motongnya lumayan tipis-tipis ini terongnya. Udah lanjut ini digoreng sampai kering kayak yang pertama tadi. Ini udah selesai terong trip yang kedua mam, udah matang, lanjut diangkat kembali tuh. Bikin terong crispy pakai tepung kayaknya enak juga deh mam ya, kayak yang di warung-warung makan itu, cuman aku belum pernah nyoba. Ntar deh kapan-kapan aku cobain. Lanjut ini aku goreng jengkolnya. Ini jengkolnya udah direndam 1 kali 24 jam, kemudian aku potong jadi berapa nih mam, jadi 4 ya, 4 atau 6, pokoknya gitu deh aku potong kecil-kecil. Kemudian udah dicuci-cuci langsung digoreng. Ini aromanya benar-benar berkurang mam kalau kita ngerendamnya lama. Mungkin kalau direndam 2 hari lagi berkurang ya mam aromanya, mungkin bisa hilang gitu nggak sih baunya. Aku juga kurang tahu sih perjengkolan karena aku jarang banget yang namanya masak jengkol. Masak jengkol ini kalau misalnya kayak gini dikasih sama tetangga atau gimana. Tapi kalau untuk beli jengkol itu rasanya jarang karena aku males banget ngolahnya dengan aromanya itu mam, karena kan aku kan kerja di pelayanan kesehatan gitu. Aduh, kalau misalnya keseringan makan jengkol itu bakalan males banget deh. Lanjut ini jengkolnya udah matang, jadi ini jengkolnya pulen banget, enak. Langsung aja ditirisin kayak gini mam, nggak perlu terlalu lama ngegorengnya karena memang udah direndam lama jadi udah empuk gitu deh. Sudah, kalau udah aku kurangin sedikit minyaknya ini ya mam ya. Aku lanjut untuk ngegoreng ini ikan asin.
ikan asin jambal roti nih namanya mam. Ini kemarin beli 1 ons harganya 15.000. Jadi ikan asinnya tuh bener-bener daging semuanya mam, tanpa tulang. Harganya kayak harga daging. Tapi ya sudah deh, nggak apa-apa, sesekali ya mam. Udah, ini ikan asin jambal rotinya udah selesai, tinggal ditirisin aja kayak gini tuh. Ih, nikmat banget deh kalau yang namanya jambal roti mah, berasa makan daging gitu. Udah, kalau ikan asinnya udah ditirisin, lanjut ini aku mau ngegoreng bumbunya, cabe, bawang putih sama bawang merah yang udah aku blender. Dan lanjut aja mam, aku tumis ke minyak bekas goreng ikan asin tadi supaya rasanya lebih nikmat gitu, lebih bersatu rasa ikan asinnya dengan bumbunya. Tuh, jadi aku lebih sering masak pakai cabai rawit hijau kayak gini ya mam. Menurut aku rasanya tuh lebih nikmat aja pedesnya ketimbang cabai keriting. Kalau misalnya aku masak pakai cabai keriting itu biasanya aku campur mam pakai cabai rawit setan yang merah gitu, supaya rasanya lebih nikmat. Dan sudah, tadi lanjut aja aku masukin nih gula garam gitu ya mam. Sesuai selera aja, jadi masukin gulanya di awalnya nggak perlu terlalu banyak dulu mam, jadi supaya nggak keasinan. Ntar kalau udah apa tinggal diicipin aja, kalau misalnya kurang garam atau kurang asin tinggal ditambahin deh si garamnya. Ini tadi kan ikan asin juga, jadi nggak perlu terlalu banyak si garam. Udah, kemudian itu si cabenya udah mateng, lanjut aja mam aku masukin bahan-bahan yang udah aku goreng. Ada terong, kemudian jengkol sama ikan asin dimasukin ke dalam wajan yang ada cabenya, kemudian tinggal diaduk-aduk aja deh sampai rata kayak gini. Dan ini sambil aku icip-icip gitu ya mam, apa yang kurang-kurang. Jadi masak mah sesuai selera aja, karena beda orang beda selera ya mam. Udah, lanjut, ini aku mau ngegoreng tempe. Jadi ternyata ini tempenya aku bagi dua mam, ada yang aku bumbuin pakai royco, sama aku bumbuin pakai tepung bumbu serbaguna kayak gini. Ternyata kalau misalnya kita goreng tempe pakai bumbu serbaguna kayak gini atau tempe ditepungin, itu tuh kalau udah siang bakalan nggak gurih lagi ya mam, kayak udah basah gitu. Gimana sih mam bahasanya, pokoknya intinya itu deh. Jadi kayak kurang enak gitu rasanya kalau menurut aku, kayak lembek gitu. Jadi ya udah, yang untuk bekal kerja aku pisahin, aku goreng pakai royco kayak gitu aja. Tapi ini untuk sarapan jadi aku tepungin kayak gini deh. Ya sudah, nggak apa-apa ya mam, agak repot tapi ya udah, gimana lagi. Jadi kalau untuk makan siang udah lembek kan rasanya kurang enak gitu. Tuh, sengaja aku tepungnya aku serak-serakin kayak gitu di atas tempenya, karena memang tepungnya sisa gitu mam. Daripada dibuang mubazir, mendingan diserak-serakin kayak gini supaya tepungnya pun lebih tebal gitu. Sudah, ini tempenya digoreng aja sampai matang, jangan lupa dibolak-balik. Tuh, kalau udah kayak gini tinggal dibolak-balik aja mam, biar matangnya itu merata gitu. Nih, jadi agak susah ya mam, karena memang tepungnya tadi rada tebelan. Jadi pas ngebalik agak susah, dan teflonnya pun aku pakai teflon yang ukuran kecil. Jadi ya sudahlah, tidak masalah, pelan-pelan aja ntar bakalan matang ya mam.
Udah, kemudian ini tempe tepungnya udah selesai, tinggal ditirisin aja kayak gini, Mam. Ini udah bisa untuk sarapan aku sama suami aku sambil minum teh hangat gitu ya, Mam. Udah cukup. Biasanya sih aku sarapannya kayak roti kayak gitu ya, Mam. Cuman ini lagi rajin aja, jadi aku masak tempe goreng. Biasanya selalu males kali. Udah, Mam, ini tinggal ditirisin aja. Pokoknya ini rasanya enak banget deh karena mengandung micin tadi. Lanjut, ini aku mau goreng tempe polos atau tempe Royco tuh. Jadi ini ntar dibawa ke kantor untuk bekal makan siang gitu, Mam. Tuh, dan ini pun cuma 4 potong. Aku 2, suami aku 2, itu udah cukup. Cukup banget ya, Mam ya. Karena kan makan gak cuma pakai tempe, ada sambal jengkol, ikan asin ikan asin terong tadi. Sudah, tinggal dibolak-balik. Ini kameranya aku pindahin karena itu aku lagi ngerebus air gitu, Mam. Pengen bikin teh anget. Goreng tempe mah banyak enak aja ya, Mam. Gampang banget dan rasanya pun nikmat banget. Aku selalu ya nggak pernah bosan, Mam, sama yang namanya tempe goreng. Mau dihidangin kapan aja aku bakalan makan karena aku pencinta tempe. Ketimbang tahu, aku jarang banget beli tahu di pas aku belanja mingguan gitu karena aku kurang suka tahu dan suami aku pun kurang suka tahu, jadi udah kita belinya tempe aja. Tara, alhamdulillah sudah selesai. Ini menu kedua, sambal jengkol terong ikan asin jambal roti sama tempe goreng tepung. Alhamdulillah. Oke, menu kedua sudah selesai. Lanjut di menu yang ketiga. Ini aku mau masak sayur lodeh. Sayur lodehnya campur-campur ya, Mam. Ada kacang panjang, kemudian ikan teri, kemudian ada labu siam sama wortel. Dan di sini aku mau bakar ikan kembung yang sebelumnya udah aku bumbuin gitu. Jadi bumbu ikannya ini aku sederhana banget, cuman bawang putih, kemudian ada ketumbar, kemudian sejumput gula, kemudian garam sama kaldu instan gitu, Mam. Aku blender, kemudian aku balurin deh ke ikannya. Kemudian untuk sayur lodehnya aku pakai santan beku. Ini ada labu siam, ini 2 biji gitu ya, Mam, yang ukurannya mini atau kecil, gak perlu terlalu banyak. Kemudian ini ada ikan teri untuk penikmatnya sayur lodeh, supaya kaldunya lebih wangi dan lebih enak. Tuh, jadi ikan terinya gak perlu terlalu banyak, dan ikan terinya pun udah aku aku belinya yang udah dibelah gitu ya, Mam, dibuang kotorannya. Kemudian ada wortel dan ini sedikit kacang panjang tuh, sedikit banget. Ini cuman kayak 4 ruas gitu deh, Mam, pokoknya. Ini bumbu sayur lodehnya ada bawang merah, bawang putih, kemudian cabai rawit hijau yang nantinya aku blender gitu. Oke, Mam, ini aku cuci dulu si itunya cabenya, kemudian lanjut aku blender aja. Kalau teman-teman mau diulek boleh diulek, cuman di sini aku mau cepet dan gak mau ribet dan gak mau capek. Jadi udah aku ituin aja, blender aja. Dan bawang merah, bawang putihnya di sini aku iris-iris ya, Mam, karena blendernya udah tua. Jadi nggak mungkin banget kalau misalnya 1 biji gitu itu bakalan nggak hancur, Mam. Udah pernah aku coba. Kalau misalnya langsung aku masukin bawang merah, bawang putih kayak gitu, dia bakalan nggak hancur. Dan malah kerja 2 kali. Jadi udah deh, aku mengalah dengan blender tua ini. Aku iris-irisin aja dulu bawang merah sama bawang putihnya supaya
lebih mudah gitu ngeblendernya. Udah lanjut aja, ini bumbunya udah aku blender, kemudian aku tumis dulu tanpa minyak supaya airnya itu menyurut dan bumbunya pun tanahnya itu cepet. Itu nggak tahu kenapa kompor aku nggak mau hidup yang sebelah sana, Masya Allah. Dan ternyata baterainya low, jadi ini kompor pakai baterai gitu ya Mam ya, menghidupkannya. Entah deh, ribet banget itu kompor. Jadi kayak baterainya tuh udah mau habis gitu Mam, harus diganti. Jadi aku keluarin dulu itu baterainya tadi, dan akhirnya bisa deh dinyalain itu si kompor. Dan aku memanaskan teflon yang hitam itu untuk bakar ikan. Jadi itu teflonnya khusus untuk panggang memanggang, bakar membakar ya Mam. Tuh udah aku masukin si ikannya, cuman nggak ke shoot tadi. Lanjut, ini bumbunya aku kasih sedikit minyak. Minyaknya sedikit aja karena ini teflonnya anti lengket, nggak perlu yang heboh banget minyaknya, ntar malah terlalu berminyak, kolesterol kita dibikinnya. Sudah, bumbunya ditumis sampai aromanya ke rumah tetangga. Tuh Mam, aku tunjukin deh ikan bakar ala aku. Ini ntar tinggal diolesin kecap aja kalau teman-teman mau. Kalau nggak mau, nggak perlu diolesin kecap juga nggak apa-apa. Itu udah enak banget. Pokoknya kalau bakar ikan itu aromanya kemana-mana ya Mam. Tetangga semuanya mencium aroma ikan bakar deh pokoknya. Itu wortel sama ikan terinya udah aku masukin Mam. Lagi-lagi nggak ke shoot. Perasaan aku udah aku tekan deh tombol playnya, tapi ternyata nggak ke shoot. Aduh, pokoknya begitulah. Teman-teman semua tentu juga pernah mengalami kejadian yang serupa ya Mam. Kirain udah ke shoot, ternyata belum ke shoot. Ya sudah deh, dinikmati saja. Udah, kalau bakar ikan pakai teflon itu harus rajin ngebolak-balik ya Mam, supaya matangnya itu merata. Dan kalau teman-teman mau teflonnya ditutup boleh, cuman di sini aku tutup karena nggak tahu itu tutup teflon kemana, hilang kali ya. Belum ketemu, lupa letaknya di mana. Udah, kalau udah lumayan empuk si apanya wortelnya, lanjut aja Mam. Di sini aku masukin santan bekunya. Tuh, jadi ini santan frozen ya Mam judulnya. Teman-teman boleh banget deh nyobain santan frozen kalau misalnya teman-teman kerja di luar kayak aku yang ribet untuk meres-meres santan gitu. Jadi ini nih efektif banget buat kita para kaum wanita yang bekerja di rumah. Misalnya pulang kerja beli kelapa, kemudian di blender kelapanya pakai air panas gitu Mam. Kemudian diperas, dan hasil perasannya itu masukin ke dalam plastik gitu. Langsung aja deh aku simpen di pintu freezer gitu Mam. Kebetulan kulkas aku kan 2 pintu, jadi bisa dimanfaatkan pintu freezernya untuk nyimpan santan kayak gini yang udah aku masukin ke dalam plastik. Nih, jadi nggak perlu nunggu terlalu lama, si santannya juga udah mencair ya Mam. Kalau udah, lanjut aja aku masukin ini labunya, karena labu ini kan teksturnya lebih lunak daripada wortel ya Mam. Jadi masukinnya pas santan udah cair kayak gini aja. Tuh, jadi ini nih enak banget. Kalau misalnya teman-teman mau makan pakai lontong juga udah enak banget deh ini si sayur lodeh tuh. Ini tinggal rajin-rajin ngadu aja ya Mam. Pokoknya intinya kalau kita masak gulai itu harus rajin-rajin ngadu supaya santannya nggak pecah. Kalau gulai udah pecah santan itu udah deh, rasanya kurang nikmat aja menurut aku. Ini tinggal ditunggu sampai mendidih si gulainya.
Ini gulanya udah mulai mendidih ya mam. Kalau udah mendidih kayak gini tinggal dikoreksi aja rasanya. Tadi sebelumnya udah aku masukin gula, garam, sama kaldu instan gitu mam. Kemudian tinggal dikoreksi rasa apa yang kurang. Kalau kurang garam atau kurang asin tinggal ditambahin garam. Kemudian kurang gurih tinggal ditambahin gula dan garam. Udah, ini lanjut aku masukin kacang panjangnya setelah santannya mendidih. Karena menurut aku kacang panjang nggak perlu terlalu lama-lama masaknya kan mam. Kalau lama-lama justru malah apa itu namanya, benyek gitu dan kurang enak. Karena kalau perkacangan aku lebih suka yang masih keras-keras gitu, masih manis, rasanya gurih, enak banget deh pokoknya. Ini udah mau selesai masaknya, ikannya pun udah wangi, kemudian udah mateng, udah enak banget rasanya. Cuman di sini nggak aku tambahin kecap. Nih sayurnya pun udah mulai mendidih semuanya, kemudian udah mulai empuk, tinggal dimatikan kompornya, kemudian siap dihidang ke meja makan. Dan ini ikan bakarnya mam, ikan bakarnya udah matang juga. Kebetulan di sini nggak aku kasih kecap ya mam, karena aku males aja, kurang suka manis soalnya. Jadi ini gurih banget ikan bakarnya, enak banget deh pokoknya. Oke mam, sudah selesai menu yang ketiga, sayur lodeh ikan bakar. Lanjut, di sini aku mau bikin menu yang keempat. Ini menu yang keempat udah aku siapin bahan dan bumbunya. Bumbu dan bahan apa sih, pokoknya gitu sih, gitu ya, bahan-bahannya udah aku siapin semuanya. Ini menu yang keempat, aku mau masak cumi goreng tepung plus sayur lodeh, lagi-lagi sayur lodeh. Ini ada daun daun melinjo, dan itu ada buah melinjonya ya mam, yang matang, ada yang kecil-kecil ada. Cuman di sini aku kurang paham sih cara makannya seperti apa. Itu suami aku yang makan mam biji melinjonya, aku cuma makan daunnya. Tuh aku kebetulan dikirim sama ibu mertuaku. Kemudian aku kasih tempenya udah aku potong dadu. Kemudian ada ikan teri, kemudian bumbu-bumbunya ada cabai setan, cabai rawit, kemudian ada bawang merah dan bawang putih. Lanjut, ini ada cumi yang udah dipotong-potong dan dicuci. Kemudian ada tepung bumbu serbaguna, jadi ntar untuk goreng cumi tepung gitu ya mam. Lanjut, ini ada santan beku. Seperti biasa aku selalu masak pakai santan beku. Oke mam, lanjut aja, kita masak di menu yang keempat, cumi goreng tepung sayur lodeh daun melinjo. Udah, ini bumbu-bumbunya tadi udah aku blender mam. Jadi ini aku pakai pan bolde yang set itu ya mam. Ini enak banget untuk masak, dijamin anti lengket. Jadi enak banget deh pokoknya, pas banget untuk keluarga kecil kayak kami berdua. Pannya yang untuk gulai dan sup itu pas banget untuk kami masak berdua gitu mam. Mungkin kalau teman-teman keluarganya 4-5 kurang besar kali ya mam, cuman kalau kami berdua itu udah cukup banget. Kalau teman-teman punya bayi juga bisa banget untuk bikin empasi. Lanjut, ini aku numis bumbu lodehnya. Seperti biasa bumbunya ya mam, bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, kemudian di blender gitu. Dan ini aku mau ngapain cumi tepungnya. Ini yang pertama aku adon dulu mam pakai
tepung basah, tepung saji serbaguna juga, cuman aku kasih air, adonan basah namanya, kemudian lanjut dituang-tuangin ke adonan kering kayak gitu tuh. Jadi 2 kali ditepungin gitu ya mam. Kalau teman-teman mau pakai telur supaya lebih lembut boleh, cuman di sini aku kasih telur karena kalau aku kasih telur ntar kalau udah dingin dia bakalan lembek lemau gitu mam. Cuman kalau nggak pakai telur dia teksturnya lumayan rada keras gitu ya, plus minus ya mam ya, tinggal pilih aja mau yang mana. Kalau mau kayak aku boleh, tapi kalau mau ditambahin telur boleh banget, lebih enak rasanya. Udah, ini tinggal ditepungin aja semuanya kayak gini mam tuh. Ini aku tepungnya nggak terlalu banyak ya mam, nggak yang sampai berlumur tepung gitu, enggak. Jadi yang ya sewajarnya aja, masih terasa si cuminya. Udah mam, ini sayur lodehnya, si bumbunya tuh udah mulai wangi, udah matang, pokoknya wanginya ke rumah tetangga. Kemudian lanjut aku masukin aja ikan teri sama sama si tempenya, kemudian diaduk-aduk. Ini sengaja aku masukin duluan supaya bumbunya itu lebih meresap dan kaldu dari si ikan terinya itu keluar ya mam ya. Jadi supaya lebih wangi gitu sayurnya. Dan aku kasih sedikit air supaya nggak terlalu kering gitu mam tuh. Sebelum dimasukin santan aku masukin dulu sedikit air, nggak apa-apa. Udah, kemudian ini cek dulu minyaknya. Kalau belum panas kita tunggu sampai panas, kemudian lanjut ke lodeh karena si minyaknya belum panas. Ini aku masukin dulu mam buah-buah dari melinjonya supaya ntar matangnya bersamaan gitu, karena menurut aku teksturnya itu lumayan keras ya mam ya ketimbang si daunnya. Dia ini tinggal diaduk-aduk kayak gini supaya rata gitu mam. Udah, jika minyaknya udah panas, ini langsung aja dimasukin cumi yang udah ditepungin kayak gini. Jadi ini minyaknya harus rada banyakan ya mam supaya terendam gitu cuminya. Dan apinya pun pakai api sedang cenderung kecil supaya nggak gosong, karena kan ini tepung, takutnya ntar luarnya udah mateng dalamnya belum matang gitu mam, dalamnya masih mentah, takutnya kayak gitu kalau pakai api besar. Makanya aku pakai api kecil kayak gini. Udah, tinggal digoreng aja dan alhamdulillahnya tidak meletus-meletus. Lanjut di sayur lodeh, ini dimasukin aja santan bekunya tuh kayak gini. Kalau si melinjonya itu udah mulai empuk gitu ya mam ya, karena aku belum pernah sih masak melinjo buahnya kayak gini, biasa daunnya aja. Cuman entah kenapa ini kemarin aku dikirim sama ibu mertuaku sak buah-buahnya. Kata suamiku sih enak dimasak gulai gitu, jadi aku coba deh aku masak dan aku kurang suka ternyata. Ya udah, suamiku yang makan. Sesuatu yang kurang suka suami yang maju ya mam. Tuh udah mulai mencair si santannya kayak batu es gitu ya, mencair ya. Pokoknya nggak perlu terlalu lama juga nunggunya, dia bakalan udah mencair gitu. Dan ini cumi goreng tepungnya udah selesai, udah matang di trip pertama.
Ini aku suka banget sama yang namanya cumi goreng tepung kayak gini ya mam. Jadi sambil masak itu kayak aku tuh jambal-jambalin gitu mam, dan tiba-tiba pas mau untuk bekal tinggal sedikit aja. Maunya masaknya sampai sekilo gitu nggak sih? Lanjut, ini gorengan yang kedua tuh, langsung aja dimasuk-masukin karena minyaknya udah tentu panas. Udah mam, ini lanjut sayur lodehnya tinggal dikasih bumbu aja. Ini ada garamnya tinggal sedikit, makanya aku tuangin aja semuanya kayak gitu. Kemudian aku kasih sedikit gula mam, supaya rasanya seimbang gitu, gurih, ya asin gurih gitu deh pokoknya. Kemudian diaduk-aduk kayak gini. Kalau udah rasanya udah panas santannya dan melinjonya pun udah empuk, lanjut ini aku masukin daun melinjonya mam. Ini nih kelihatannya aja munjung gitu ya mam. Kalau sayuran itu kan terkena panas gitu dia bakalan menyusut gitu, makanya ini kelihatannya munjung banget daun melinjonya, tapi pas udah matang mimpes gitu dia mam, sedikit jadinya. Ini tinggal di kayak gini aja, dibolak-balik gitu mam, supaya melinjonya itu ke bawah dan ntar merata gitu. Udah, ini cuminya udah matang untuk yang trip kedua ya mam. Lanjut aja aku tirisin kayak gini. Jadi nanti minyak dari cuminya itu aku saring mam, karena kan kalau kita goreng pakai tepung itu tuh kayak kotor gitu minyaknya, ntar disaring jadi bening lagi dan bisa dipakai lagi mam kalau untuk goreng-goreng ikan gitu. Tara, udah selesai cumi goreng tepung ala Lilis Andi. Ini enak banget mam, dimakan pakai nasi anget bareng saus sambal gitu. Anak-anak biasanya suka banget, nampol deh pokoknya. Lanjut, ini sayur lodehnya udah selesai, udah mau selesai, udah mendidih, udah meletuk-meletuk. Jadi ini tinggal dikoreksi rasa aja ya mam. Kalau misalnya kurang asin tinggal ditambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin kaldu atau garam atau gula. Alhamdulillah, menu yang keempat udah selesai. Cumi goreng tepung, sayur lodeh apa itu mam, campur-campur ya. Pokoknya apa aja deh dimasak selagi bisa. Udah, tinggal dimatikan kompornya dan dihidang ke meja saji kayak gini. Ini untuk bekal kerja aku sama suami aku mam. Jadi nanti bekalnya itu kayak dipisah-pisah gitu mam. Sayurnya tupperware sendiri, kemudian lauknya pakai tupperware sendiri, nasinya tupperware sendiri. Jadi ntar nggak kecampur gitu kuah sama itu cuminya. Lanjut, ini menu yang kelima. Menu yang kelima ini aku mau masak sambal ikan sarden kemangi sama tumis buncis udang. Wah, ini menu spesial banget, menu enak banget, kesukaan kami berdua.
Ini bahan-bahan semuanya udah aku siapkan. Ini ada ikan sarden ya kalau aku nyebutnya, Mam. Kalau teman-teman yang lain ada sebutnya ikan selayang, ikan apa, aku kurang tahu sih nama-nama ikan laut ya, Mam. Pokoknya ikan sarden dah, itu beratnya 0,5 kilogram. Kemudian ada udang kecil tuh, udang kecilnya nggak terlalu banyak karena itu sisa stok gitu ya, Mam ya. Udangnya udah aku buangin kepalanya karena kecil-kecil, jadi kulitnya nggak aku buang, Mam. Cuman aku buang kepalanya, kemudian cuci bersih gitu deh. Kemudian ada buncis yang udah aku cuci dan aku potong serong. Kemudian bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit hijau, bawang merah, bawang putih, cabai keriting merah. Lanjut, ini aku manaskan minyak dan manaskan teflon. Langsung aja untuk bikin tumis buncis. Aku tumis dulu sebelumnya bawang putih sama cabai keritingnya. Ini bawang merahnya aku masukinnya belakangan ya, Mam ya. Karena memang bawang merah itu mudah gosong ketimbang bawang putih dan cabai ini. Jadi ntar kalau ini udah setengah mateng, tinggal aku masukin deh bawang merahnya. Ntar matangnya bakalan samaan gitu. Ini aku cek dulu minyaknya udah panas apa belum. Kemudian apinya itu aku pakai api kecil aja ya, Mam. Kalau goreng ikan aku takut kalau pakai api besar karena biasanya bakalan meledak-meledak gitu. Cuman nggak semua ikan meledak-meledak ya, Mam. Ada juga ikan yang baik. Cuman aku ini ya udah deh, daripada tanggung resiko mendingan aku pakai yang api kecil aja. Udah, setelah minyaknya panas, lanjut aja dimasukin ikannya yang udah dicuci bersih dan aku lumurin jeruk nipis gitu, Mam. Tuh digoreng pakai api kecil. Kalau teman-teman mau ditutup boleh ditutup pakai tutup kuali gitu supaya ntar ngebersihin dapurnya nggak ekstrim atau nggak terlalu capek ngebersihin minyak di dinding atau di kompor itu. Udah, lanjut, ini langsung aja aku masukin bawang merahnya. Seperti yang aku bilang tadi, bawang merah mudah gosong ketimbang bawang putih ya, Mam. Makanya aku selalu masukin bawang merah belakangan. Udah, tinggal ditumis lagi sampai aromanya wangi ke rumah tetangga. Sudah, kalau udah lanjut masukin udangnya. Ini udangnya masih beku ternyata, malamnya itu aku lupa ngeluarin dari freezer atau aku lupa nurunin ke chiller. Jadi ya udah deh, paginya tuh baru aku keluarin. Jadi alhasilnya masih beku, nggak apa-apa deh. Ntar tinggal diaduk-aduk bentar kayak gini bakalan mencair gitu dia. Ini udangnya udah dikasih gula garamnya, nggak perlu terlalu banyak, secukupnya aja. Baru diaduk-aduk lagi kayak gini supaya rata. Kalau udah tinggal dimasukin aja buncis yang udah dicuci bersih dan dipotong serong tadi. Ini aku masak buncisnya nggak sampai 5 menit ya, Mam, karena aku lebih suka tekstur buncis itu yang keras-keras gitu, yang nggak terlalu lembek. Dan aku kasih sedikit air supaya nggak terlalu kering. Nih, sekitar 2-3 menitan udah deh dimatiin kompornya. Jadi benar-benar masih crunchy gitu, setengah matang sih menurut aku dari itu buncisnya. Ini udah, tinggal diaduk-aduk aja lagi dan dikoreksi rasa. Kalau misalnya kurang asin tinggal ditambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin gula. Tuh, kalau menurut aku ini udah enak banget. Kalau teman-teman suka kecap, bisa deh ditambahin kecap kayaknya, Mama, itu rasanya nikmat banget deh.
Udah, ini udah mateng, kemudian lanjut dihidang aja ke mangkok saji kayak gini atau ke piring saji. Alhamdulillah sudah selesai. Ini dia tumis buncis udang ala Lilis Andi. Nikmat banget dah, pokoknya dimakan pakai nasi hangat udah nampol banget. Udah selesai tumis buncis udangnya, ini lanjut ke ikannya. Ini ikannya udah mateng, udah kering. Ini waktu aku masak ikan jadi kayak ngebalik ikan itu, aku matiin dulu ya mam kompornya. Amatiran banget pokoknya, aku takut si ikannya itu meletus gitu, jadi ya udah deh. Ini pun apinya udah aku matikan, jadi minyaknya udah nggak terlalu panas, baru aku angkat si ikannya kayak gini. Jadi ntar minyaknya itu bakalan aku kurangin mam kalau misalnya aku mau numis cabenya, karena itu minyaknya banyak banget kan. Sudah, ini minyaknya udah digoreng minyaknya udah dikurangin. Cuman tadi ikannya agak-agak lengket gitu di wajan, udah nggak apa-apa lah, lanjut aja. Ini aku tumis bumbunya tuh, jadi rada lengket itu untuk goreng ikan, nggak tahu kenapa deh, biasanya nggak pernah lengket ini wajan legend, tapi nggak tahu kenapa kali ini kok lengket. Udah, ini ditumis aja pokoknya. Karena tadi blendernya pakai minyak, jadi agak pakai air, jadi ngetumisnya agak sedikit lama ya. Sudah deh, nggak apa-apa. Kemudian tinggal dikasih bumbu-bumbu tambahan seperti gula sama garam secukupnya, nggak perlu terlalu banyak garamnya, ntar bisa ditambahin lagi kalau misalnya kurang asin, karena aku takut masak itu keasinan ya mam. Kalau kurang asin kan enak aja tinggal ditambahin garam, kalau udah keasinan tuh bingung mau digimanain. Ini aku masukin kemangi mam, tadi waktu di awal aku lupa nyebutin kemangi dan menyiapkan kemangi, ternyata di dalam kulkas aku punya kemangi, jadi ya udah deh, kepikiran aja aku masak ini sambal ikan kemangi kayak gini. Kalau teman-teman punya tomat hijau boleh ditambahin tomat hijau, itu rasanya lebih nampol loh mam. Cuman karena aku nggak punya tomat, ya udah deh aku pakai kemangi aja, itu udah enak banget deh. Udah, ini tinggal ditumis-tumis aja sebentar karena tadi cabenya udah mateng, sampai si kemanginya itu layu gitu aja mam. Kalau udah layu kemanginya, lanjut aja dimasukin ikan yang udah digoreng tadi tuh, dimasukin kayak gini, kemudian ntar tinggal dihaul-haulin deh sampai bumbunya menyatu ke seluruh ikannya gitu tuh. Jadi rasanya tuh enak banget dan wanginya luar biasa dari kemanginya itu. Udah dihaul-haulin kayak gini sambil dikoreksi rasa ya mam, apa yang kurang. Biasanya sih aku selalu pas kalau masak, Cailah, nggak selalu biasanya, kadang-kadang juga kurang garam. Udah, kalau udah ini tinggal dimasukin aja ke dalam mangkoknya kayak gini, tinggal diatur-atur seperti apa cantiknya untuk difoto-foto. Pokoknya semuanya dimasukin ke dalam piring kayak gini.
Dan alhamdulillah sudah selesai sambal ikan sarden kemangi ala Lilis Andi. Tuh nikmat banget, dari pedesnya nampol banget. Pokoknya bikin selera makan meningkat deh mam, dimakan pakai nasi anget gitu. Oke mam, lanjut di menu yang terakhir. Ini menu yang keenam ya mam ya. Ini aku mau masak cepet aja, masak simpel tapi rasanya nikmat banget. Ini aku mau masak dua menu. Di sini aku masak ayam goreng tepung. Ini ayam gorengnya bagian dada filet gitu ya mam. Memang betul-betul daging semua tanpa tulang. Kemudian di sini aku mau masak sayur lodeh, lagi-lagi sayur lodeh. Ini sayur lodehnya ada kacang panjang, kemudian tempe sama ikan teri. Untuk pewangi dan penikmatnya deh si ikan teri itu pokoknya harus selalu ada di setiap masakan. Di setiap masakan sayur lodeh maksudnya. Ini dia bahan-bahannya udah disiapkan semuanya. Tempe yang potong dadu, kemudian ada kacang panjang. Ini kacang panjangnya udah sebulan, tapi alhamdulillah belum busuk. Dan ini ayam bagian daging semua yang udah aku ungkep sebelumnya ya mam. Ungkepnya ya cuman pakai garam, pakai kaldu jamur, kemudian kasih kunyit bubuk sama daun jeruk sama daun salam, dah itu aja. Kemudian itu ada ikan teri yang udah dibersihkan tulangnya dan kotorannya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, cabai. Kemudian ini untuk ayam gorengnya tepung kering dan tepung basah. Ini aku siapkan pannya, tinggal dipanaskan aja, dihidupin kompornya. Langsung masak 2 tungku ya mam supaya cepet gitu. Udah, ini aku panaskan minyak dan aku lagi numis bumbu untuk masak sayur lodeh. Tuh aku cek dulu minyaknya udah panas. Lanjut aja aku masukin ayam yang udah ditepungin kayak gini. Jadi ini apinya nggak perlu terlalu besar mam. Kalau besar apinya takutnya gosong, dalamnya belum matang, ntar luarnya tuh udah kering. Cuman karena ini ayamnya udah diungkep supaya berasa juga, insya Allah bakalan matang aja. Ini pakai minyaknya agak banyak kan ya mam, supaya terendam gitu kayak ayam goreng yang jualan di tepi-tepi jalan itu deh. Pokoknya pakai minyak yang banyak gitu. Dia tinggal dicemplungin semua ke dalam minyak panas, pakainya api kecil aja. Lanjut, ini aku kasih sedikit minyak bumbu sayur lodehnya. Minyaknya nggak perlu terlalu banyak, cukup 1 atau 2 sendok gitu aja ya mam. Kemudian ditumis-tumis sampai aromanya itu kemana-mana deh, pokoknya sampai wangi banget. Udah, kalau bumbunya udah mateng, lanjut dimasukin ikan terinya yang udah dicuci bersih. Jadi ini ikan terinya aku sengaja beli yang udah dibelah ya mam, karena aku males banget yang namanya belah-belah ikan teri, bakalan ngabisin waktu lama. Kemudian lanjut dimasukin tempenya yang udah dipotong-potong dadu. Dan diaduk-aduk seperti ini. Ini aku kasih tambah sedikit air supaya nggak terlalu kering. Karena tadi kan minyaknya pakainya sedikit banget ya mam, takutnya kering gitu. Jangan lupa mam, ayamnya dibolak-balik, takutnya matangnya nggak rata. Jadi kalau goreng-goreng tuh harus ekstra rajin ngebolak-balik ya mam, supaya matangnya itu rata ke seluruhnya.
Kemudian kalau misalnya udah, tinggal dilanjut aja dimasukin kacang panjangnya. Kacang panjangnya udah lama banget mam, cuman masih bagus aja, mungkin karena penyimpanannya oke kali ya. Dan lanjut dimasukin santannya. Tuh, jadi ini santannya aku pakai yang ukuran kecil aja karena nggak terlalu banyak juga aku masaknya. Nggak perlu tunggu terlalu lama, ini santan ntar bakalan cepet banget mencairnya mam. Dan ini santannya masih fresh gitu karena aku meres sendiri dan memang langsung dimasukin ke dalam freezer, jadi nggak bakalan ada rasa kecut-kecutnya gitu deh. Ini udah si ayamnya, aku cek-cek lagi, aku bolak-balik lagi, aku tengok apakah sudah matang apa belum. Pokoknya jangan lupa dicek-cek deh mam kalau masak-masak ayam kayak gini, karena dia berbuih kan, minyaknya itu kadang nggak kelihatan. Udah, ini sayur lodehnya tuh mam, jadi cepet banget kan, kayak nggak perlu nunggu lama, itu udah mau mencair semuanya, tinggal sedikit lagi, tinggal ditambahin bumbu-bumbu tambahan aja seperti gula dan garam. Tuh, kemudian diaduk-aduk lagi supaya bumbunya merata ke seluruhnya. Jadi sayur lodeh ini menu favorit ya mam. Aku sering banget sih sayur lodeh karena menurut aku sesimpel itu gitu, dan rasanya pun enak. Ini alhamdulillah ayamnya udah mateng, tinggal aku tirisin aja kayak gini. Jadi ini ayam gorengnya kesukaan suami aku. Kalau aku nggak terlalu suka ayam, tapi aku sukanya seafood. Ayam ini suami aku yang makan mam, jadi aku kayak, apalagi bagian daging tuh aku kayak kurang suka gitu. Kalau masih tulang kayak ceker kayak itu masih mau, cuman kalau udah ke daging kayak kurang suka gitu mam. Tapi ya sudah deh. Lanjut, ini lodehnya jangan lupa dibolak-balik, takut santan pecah. Kalau pecah santan udah nggak selera lagi deh. Pokoknya yang namanya gulai mah kalau bisa jangan sampai pecah santan ya mam. Ini juga bentar lagi bakalan mendidih. Kalau udah mendidih tinggal dikoreksi rasa, kemudian diicip-icip deh pokoknya apa yang kurang asin tinggal ditambahin garam, kurang gurih tinggal ditambahin kaldu instan atau Royco atau apapun itu deh mereknya. Itu dijamin bakalan enak banget kayak makan di restoran Padang gitu. Oke mam, sudah selesai untuk menu yang terakhir, ayam goreng tepung sayur lodeh campur-campur. Sekian video dari aku mam, mudah-mudahan video ini menginspirasi buat teman-teman semuanya yang bingung dengan menu masakan harian. Mudah-mudahan bisa jadi referensi juga buat teman-teman semuanya. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jumpa lagi mam di video-video selanjutnya.